Karena apa? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, dikatakan. Tetapi saudaraku, hari-hari ini kita akan melihat banyak orang yang sedang berfokus kepada apa yang kelihatan, saudaraku ya. Apa yang di permukaan, apa yang di depan, saudaraku. Karena enggak memperhatikan, maka tahun 2025 tahun penuaian ini, saudaraku, harus mulai memperhatikan akarnya, fondasinya, dasar iman percaya kita yang terus dibangun waktu kita membangunnya, saudaraku, dan itu seringkali nggak dilihat orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini saudaraku, kalau kita melihat keadaan atau situasi yang ada, saudaraku, apalagi ya hari-hari ini dikatakan tahun 2025 itu tahun penuaian, saudara. Nah, tahun penuaian ini kalau mau penuaiannya lebih besar, itu akan terjadi ada goncangan yang lebih besar. Ada masalah yang makin lebih banyak, saudaraku. Karena ketika kita hidup nyaman, kita enak-enak, kita menjadi tenang dan kita merasa udah aman gitu ya, saudara. Tetapi saudaraku, di tahun 2025 menjadi tahun penuaian, pesan Bapak Gembala Pembina kita itu bahwa tahun ini akan ada banyak goncangan, akan ada banyak masalah dan akan banyak berbagai hal yang tidak enak itu akan terjadi, saudara. Nah, saudaraku, karena itu saya beberapa kali mengkhotbahkan ayat firman ini, saudara. 1 Korintus 3. Nah, saya kasih tema membangun kehidupan yang kuat, saudara. Kenapa tahun 2025 ini saudara harus makin kuat? Karena tadi saya bilang 2025 dikatakan ini tahun goncangan dan tahun di mana banyak hal yang tidak nyaman itu terjadi, saudara. Bisa terjadi yang hal-hal yang mendadak yang tidak, pokoknya enggak kebayang, saudara ya. Jadi itu akan terjadi, karena itu mari kita bangun hidup kita yang kuat hari-hari ini. 1 Korintus ayat 3:10 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu, saudaraku. Jadi kita percaya bahwa hari-hari ini tahun penuaian itu akan terus disertai, ya saudaraku, akan disertai dengan api, ya, api pemurnian, api, pokoknya semua api yang membakar semua yang enggak kudus-kudus itu akan ada, Tuhan izinkan terjadi. Karena itu saudaraku, kita harus membangun hari-hari ini kehidupan yang kuat, saudaraku. Mempercayai Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Supaya saudaraku, kita perlu membangun yang kuat supaya waktu ada badai, waktu ada gempa, saya percaya kita semua di ruangan ini semua rasa nyaman gak? Aman gak? Ada yang enggak? Ada yang takut enggak kalau nanti ada Typhoon 10 ini gedung runtuh? Enggak, kan kita aman kan ada di ruangan ini karena kita tahu bahwa fondasi gedung ini kuat, tahan banting, tahan angin, ya tahan gempa gitu ya. Ada fondasi yang kuat, kita aman tinggal di sini, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita melihat apa arti kata kuat ya. Dikatakan kita harus membangun kehidupan yang kuat, artinya gini. Kuat dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Ya,
tetapi secara umum merujuk pada daya, tenaga atau kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik atau menahan sesuatu dengan baik. Bisa juga berarti ketahanan, keteguhan atau kekebalan terhadap sesuatu. Saudaraku, kita harus kuat hari-hari ini untuk menahan ataupun menghadapi kebal ya, tahan gitu ya. Ketika kita menghadapi menyelesaikan tahun ini. Karena itu saudaraku, mari kita belajar ya. Kita akan belajar apa yang dibutuhkan untuk kita membangun kehidupan kita menjadi makin kuat, saudaraku ya. Yang pertama itu fondasi di ayat 10-11 tadi menekankan bahwa setiap orang yang mendengar, belum satu ya. Di sini ayat 10-11 ini menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar yang benar untuk membangun kehidupan dan pelayanan. Jadi saudaraku, fondasi kita, saya percaya di ruangan ini semua sudah percaya Yesus. Amin. Karena tidak ada orang baru hari ini. Berarti semua sudah meletakkan dasarnya, yaitu imannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apakah dasar fondasi yang kuat adalah, next, fondasi adalah ketaatan di Matius 7 ya, ayat 24-27 gini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang saudara pertama adalah saudara harus bangun hari-hari ini adalah ketaatan, saudara. Fondasi ketaatan dalam mengikut Tuhan itu adalah fondasi yang saudara harus bangun. Fondasi sudah diletakkan dalam nama Yesus, tapi untuk ketaatan saudara terus bertumbuh, saudaraku. Ada amin gak? Nah, jadi waktu kita meletakkan dasar ketaatan nih, taat kepada firman, saudara baca firman Tuhan gak cuma mendengar lalu keluar kuping kanan kuping kiri, saudara ya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kemudian kita ngerti, kita lakukan. Contohnya apa dong, gampang loh saudaraku ya, untuk ketaatan. Gampang gak sih saudara kalau saudara lagi denger nih suruh taat melakukan firman Tuhan, ampuni orang yang menyakiti kamu. Gampang gak? Gak gampang ya saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita mau belajar saudaraku, untuk kita belajar taat kepada firman Tuhan, maka saudaraku saya percaya akan ada kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Ketaatan ini saudaraku ada nggak gampang, ada gampang dan ada nggak gampangnya saudaraku. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada perlu contoh-contoh dalam Alkitab itu saudaraku, ada banyak orang yang hidupnya taat, penuh ketaatan yang kita perlu contoh dan keteladani. Saudaraku, nanti saudara jelas ya, teladan kita murid Kristus itu wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Contoh pertama ketaatan adalah Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 8. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia dia merendahkan dirinya, mengambil rupa jadi manusia, dia turun saudaraku ya. Dikatakan dia turun dari surga tahtanya dan mahkota kerajaannya ditanggalkannya. Sesuatu yang berharga dalam hidupnya dilepaskannya. Saudaraku, saya tidak tahu. Saudara, kalau kita mau melakukan suruh taat, melepaskan sesuatu yang berharga dari hidup kita, Tuhan Yesus adalah contoh pertama yang kita mesti teladani. Yang kedua ada Bapak Abraham, anak yang engkau kasihi, bawa ya persembahkan kepadaku, kata Tuhan dalam Kejadian 22 ayat 2. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu itu saudaraku untuk taat ya, Abraham, anak yang kau satu-satunya, anak yang kau sayangi saudaraku ya, diberikan, diminta saudaraku. Padahal Tuhan bilang nanti kamu akan punya anak dan akan memenuhi seperti keturunanmu seperti pasir. Tapi begitu diberi satu, diminta. Abraham beri gak? Beri, ketaatan. Dia menyerahkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Yang ketiga, contoh ketaatan adalah Yosua. Ada Yosua 6 ayat 2 dan 3, saudara, dikatakan Yosua di sana dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko, saudaraku, agar peperangan untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Tuhan berfirman, Tuhan berkata, kelilingi tembok Yeriko selama 6 hari setiap kali keliling, tapi syaratnya enggak boleh bersuara. Enggak boleh ngomong.
Suruh puasa ngomong, gampang nggak? Apalagi kita wanita. Yang terdata di sana survei membuktikan wanita tuh paling banyak berbicara dalam satu hari bisa 7.000 kata. Lebih berkurang, laki lebih sedikit, saudara. Jadi kalau saya ngomong kemarin Jumat itu ada versinya Upin Ipin Kak Ros. Tapi kalau versinya Bapak Gembala itu Ibu Tejo. Jadi saudaraku, waktu saya nonton videonya, saudara ya. Saya nonton videonya, ini orang ngomong, saudara. Memang dia ngomongnya itu berjuang untuk hal yang baik, saudaraku. Tapi dalam dia mengkomunikasikan tidak ada titik koma. Waduh, saudaraku, saya ini perempuan. Memang termasuk banyak ngomong, saudara ya. Tetapi saudaraku, saya nggak tahan. Karena di situ waktu Tuhan bilang kepada Yosua dan bangsa Israel untuk kelilingi tembok Yeriko, nggak boleh ngomong. Jadi saya yakin pada waktu itu bangsa Israel untuk mengelilingi itu, untuk tutup mulut itu pasti perjuangan banget. Karena udah biasa banyak ngomong tiba-tiba disuruh puasa. Saudara. Nah waktu kita saudaraku, kita ini pernah gak saudara ketemu cowok yang banyak ngomong? Kayak melebihi Ibu Tejo gitu. Ngeri ya? Ada ya? Ada gak? Oh ada ya? Tapi gak di ruangan ini ya. Nah, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bapak Gembala nggak tangan nggak di sini. Ada lelaki, saya pernah satu kali ya ketemu yang lain-lain tuh diem gitu, sedikit ngomong. Tapi satu kali ada satu laki-laki yang kutemui ngomongnya banyak sekali, saudara. Dan apa saja diomong, apa saja dikomentari. Saudaraku, saya deket sama dia tuh nggak tahan loh. Nggak tahan banget saya. Ini orang kok melebihi perempuan ya gitu ya. Bahkan ada hamba Tuhan, ini orang yang selalu banyak ngomong, ini pasti mungkin kelahirnya waktu lahir tuh mulut duluan. Begitu banyak omong saudaraku, untuk puasa ngomong saudaraku. Ada yang pernah puasa ngomong nggak di sini? Kadang-kadang saya perlu waktu loh saudara. Kadang-kadang saya perlu waktu untuk tidak berbicara sama manusia loh. Dengan kondisi itu apa yang saya lakukan? Tutup telepon ya. Bapak Gembala pernah pesan kalau kamu lakukan itu berikan batas waktu, kasih tahu timmu supaya tim kamu nggak mencari-cari kenapa kok Kanapsi nggak buka telepon, nggak buka WA, karena apa lagi semedi gitu ya. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk berdiam diri, tidak ngomong. Nah ini kan untuk tembok Yeriko itu roboh. Dikelilingi, setiap keliling gak boleh ngomong. Pada hari ke-6 Yosua kasih aba-aba teriak, bersorak. Maka pada hari itu bersorak-sorai. Dan tembok itu robohnya bukan keluar, ke dalam. Kalau temboknya roboh keluar, bangsa Israel mati, banyak yang mati. Tapi itu serentak, dengar sorak-sorai, serentak itu tembok runtuhnya ke bagian dalam. Sehingga selamatlah Yosua dan bangsa Israel. Nah saudaraku, yang saya mau ngomong saudaraku, bahan untuk kita membangun kehidupan yang kuat saudaraku, enggak ada cara lain, taat. Di balik juga tetap taat. Mau di kemana-manain itu tulisan tetap taat bacanya. Jadi saudaraku, dan banyak orang kesulitan untuk bisa mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Karena itu 3 contoh hamba Tuhan ini bisa menjadi contoh dan keteladanan kita. Itu yang di Alkitab. Bagaimana dong yang ada di bumi ini? Yang saudara ada temuin, bisa nggak nemuin orang-orang yang taat? Contoh Bapak Ibu Gembala kita itu adalah orang yang taat, diutus Tuhan ke Hong Kong, nggak tahu bahasa waktu itu, saudara. Dan di Hong Kong mau melayani orang seperti apa, saudara? Beliau pergi tinggalkan semua kenyamanannya di Indonesia dan pergi ke Hong Kong, gak ada jaminan kamu akan tinggal di rumah bagus, kamu akan punya pembantu. Tidak ada jaminan pada waktu itu. Dan saudaraku yang dikasih oleh mereka melangkah ke Hong Kong dengan keyakinan. Pada saat beliau ceritakan kan, beliau melangkah ke Hong Kong, kan gak semua orang setuju. Ada yang masih tawaran kan, jangan ke Hong Kong, balik aja ke Hong Kong, nanti aku bangunin balik lagi ke Indo ya, balik lagi ke Indonesia, nanti bangunin pelayanan, semua sudah tinggal, kamu tinggal khotbah.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Gembala tidak taat waktu itu, saya percaya saya juga nggak ada di sini. Saya ada di Hong Kong, tapi nggak mungkin saya jadi tentara Kristus wanita. Setuju gak? Jadi kita mesti bersyukur banget sama Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kita, karena beliau telah menanggalkan semua kenyamanannya untuk pergi ke sini. Saudaraku, melayani kita saudara. Bahkan pernah beliau cerita bahwa beliau bingung mau ngapain ya. Mau ngapain ngadepin perempuan-perempuan yang sederhana, yang lulusan sekolahnya juga SD, mau dia apain gitu ya. Tetapi ketika beliau mendapatkan visi daripada Tuhan untuk apa? TKW, tenaga kerja wanita, untuk diubah menjadi tentara Kristus wanita. Bapak Ibu Gembala coba ditanya sekarang, mau pulang nggak? Papi mau pulang nggak? Enggak. Karena apa, saudaraku dikasih oleh Tuhan? Kita sudah melihat bahwa ketaatan ini satu bangunan fondasi yang harus kita kerjakan untuk kita terus kuat mengikut Tuhan. Jadi saudaraku, waktu taat nggak enak, waktu kita melakukan sesuatu nggak disetujui orang. Saudaraku, waktu saya selain Bapak Ibu Gembala, saya lah ya saudara, sekarang saya bagi saya. Saya ini taat waktu disuruh ke Hong Kong. Tahun 97 pada waktu itu Hong Kong itu mau kembali dari Inggris ke Cina saudara ya. Jadi keluarga saya tidak setuju kalau saya ke Hong Kong. Lebih baik saya pergi, disarankan ke Arab Saudi atau Malaysia, negara-negara Islam di mana dikatakan keluarga jangan ke Hong Kong, itu China bahaya, pergi ke sana ke Arab atau ke Malaysia karena sekalian kamu naik haji katanya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong cerita naik haji, saudaraku sebenarnya bukan gitu. Pernah dengar nggak ceritanya pendeta naik haji? Nggak pernah dengar ya? Tak ceritain. Suatu hari terjadi banjir, saudara. Di suatu tempat terjadi banjir dan keluarga pendeta dan Pak Haji itu baik sekali hubungannya. Jadi waktu terjadi banjir besar, saudaraku, mereka saling tolong menolong, bahu-membahu untuk menyelamatkan harta benda mereka. Nah, tiba-tiba si Pak pendeta ini jatuh, saudaraku. Karena air sudah tinggi, Pak pendeta ini nggak bisa jalan. Akhirnya si Pak Haji menggendong dia. Pada saat itulah si Pak pendeta bilang, ini yang namanya Pak pendeta naik haji. Itu ceritanya begitu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita melakukan ketaatan itu sebagai fondasi. Waktu kita mengerti firman Tuhan, kita taat, lakukan. Jelas saudaraku, untuk taat itu tidak nyaman, dan untuk taat itu saudara harus berani menanggalkan, berani melepaskan. Tadi saya cerita ya dengan saudari kita ini yang tiba-tiba suaminya meninggal, tidak sakit, tiba-tiba meninggal, dan dia cerita bagaimana Tuhan mengajari dia untuk melepaskan kepemilikan. Tarik nafas, saudara. Ini berat banget loh, melepaskan sesuatu yang rasa dimiliki tapi dia harus tinggalkan, harus lepasin. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan buat saudara dan saya. Pemilik surga, dia lepaskan kepemilikannya untuk turun ke dunia, mati, ya disalib, bangkit untuk memberikan saudara hidup yang kekal. Amin. Jadi waktu orang kita itu diminta, fondasi kita itu mesti taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka saudaraku itu yang akan menjadi kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku ya. Yang kedua itu di dalam tadi 1 Korintus 3 ayat 12-15 itu berbicara tentang berbagai bahan yang digunakan itu ya, ada untuk membangun kehidupan kita, bahannya itu emas, perak, batu permata, kayu rumput kering. Nah, batu-batu permata atau emas, perak itu kan bahan yang kuat saudaraku ya, bahan yang kuat. Tetapi saudaraku ini berbicara soal apa saudaraku ya? Ini berbicara tentang kualitas atau bahan bangunan. Kita mesti yang kedua saudara ya, untuk membangun kehidupan yang kuat kita itu harus melakukan kehendak Tuhan saudara.
Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu saudaraku, waktu Tuhan Yesus ini kan Yohanes 4 kan ceritanya Tuhan Yesus ketemu perempuan Samaria orang berdosa di tepi sumur. Lalu terjadilah obrolan di antara mereka, murid-muridnya mencari makanan. Kemudian ketika muridnya datang terus Tuhan Yesus ketahuan lagi ngobrol-ngobrol sama perempuan itu di tepi sumur dikatakan. Lalu waktu dikasih makanan Tuhan bilang, makananku, ya dia jawab, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus berbicara tentang makanan, saudara. Pakai kata makanan itu adalah melakukan, makananku ialah melakukan kehendak. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, siapa yang pernah lupa makan? Kak, yuk nanti malam makan sama saya Kak, karena sudah 1 minggu saya lupa makan. Enggak ada yang lupa makan? Enggak ada, karena secara otomatis saudaraku ketika orang lapar itu ada banyak reaksi. Ya kemarin di ulang tahun saudara, padahal saya sudah memastikan semua panitia tidak ada yang kelaparan. Tapi begitu firman lagi disampaikan ada beberapa anak melari dari ke belakang. Kak nafsi lapar nih, aku mau semaput Kak. Ya gemeter gitu ya, ada yang gemeter yang ada. Karena saudaraku, dan orang yang lapar biasanya itu bisa karakternya juga bisa berubah kan? Karena lapar. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus mau cerita, Yesus mau berkata kepada kita bahwa ketika melakukan kehendak Tuhan adalah makanannya saudaraku ya. Jadi Tuhan bilang melakukan kehendak Tuhan itu adalah kebutuhan pokoknya. Ya kebutuhan hidupnya. Makanan adalah kebutuhan hidup kita saudaraku. Karena itu saudaraku, untuk kita melakukan kehendak Tuhan itu seperti makanan. Artinya kalau kamu gak melakukan kehendak Tuhan, kamu mati loh. Siapa yang gak makan tetap hidup? Artinya makanan adalah sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan agar hidup kita itu membangun kehidupan yang kuat. Selain kita taat, kita juga perlu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana kakak? Itu ya tanya, mana yang dikehendaki Tuhan? Kehendak Tuhan itu apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan tuh rindukan? Apa yang Tuhan seneng supaya kita bisa menyenangkan Tuhan, saudaraku ya? Dikatakan 1 Timotius 2 ayat 4, saudara. Pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Tuhan semua orang itu diselamatkan. Jadi Tuhan pengen banget, Tuhan rindu banget. Ya kalau saudara yang saya percaya di GBI Hong Kong China ini semua terlibat penginjilan, terlibat penerobosan, terlibat membagikan kipas-kipas, bahkan terlibat tentang hidupnya itu menjadi kesaksian. Karena Tuhan Yesus memberikan contoh tadi di Yohanes 4 ayat 34, beliau duduk dengan perempuan berdosa, saudaraku ya, dan ngobrol dan pengen perempuan berdosa ini mengerti kebenaran. Karena saudaraku yang lebih luar biasa kan di Yohanes 4 saudara ya. Karena perempuan ini sudah ngobrol sama Tuhan, dia ketemu sama Tuhan. Lalu saudaraku, Tuhan tuh melihat sisi kelebihan perempuan. Tadi kan kelebihan 1 hari bisa 7.000 kata ya. Makanya Tuhan melihat kelebihan daripada perempuan Samaria ini. Begitu ketemu Tuhan, dikatakan doa ayat-ayat berikutnya kalau saudara baca, perempuan ini menanggalkan tempayannya, lari ke desa ke tetangganya, lalu mulai teriak-teriak. Mulai banyak ngomong dia, padahal tadinya dia sembunyi. Ketika udah ketemu Tuhan, dia mulai mengalami perubahan hidupnya, lalu dia mulai berani ketemuin tetangganya, bahkan pada akhir pasal itu dikatakan ya, seluruh kota akhirnya percaya kepada Yesus. Amin.
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan bagi semua orang itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kamu gak bisa nginjil, gak bisa ngomong, yang paling tidak saudara bisa berdoa. Karena apa? Saudara, saya dulu bukan orang Kristen, saya heran kenapa orang Kristen mendoakan orang lain ya. Padahal dulu saya percaya Tuhan, tapi saya doanya untuk diri saya. Tapi begitu masuk Kristen, saudara, percaya Tuhan, dengerin orang Kristen doanya bukan untuk diri sendiri, lebih banyak doain orang lain. Itu saya lebih kaget lagi, saudara. Oh ternyata di sini karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Jadi saudara dan saya orang-orang yang sudah menerima keselamatan ini wajib melakukan, wajib berdoa buat mereka yang belum selamat. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua ya contoh kehendak Tuhan adalah kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu itu kudus, saudara. Jadi kekudusan, Tuhan mau saudara dan saya yang mengikut dan percaya Tuhan, kalau Tuhan Yesus Allah Tuhan yang kudus, maka Tuhan mau murid-muridnya, orang-orang percayanya itu juga harus hidup kudus. Susah gak hidup kudus? Ada yang kesulitan hidup kudus? Apa sih yang ada di benak saudara ketika mendengar kata kudus? Wah, suci, kudus, bersih, tak bercacat celah, bahkan tidak berkerut. Makanya berusaha, ketika kulitnya mulai berkerut-kerut, mulai pakai skincare. Padahal saudaraku, tua itu pasti terjadi, saudara ya, nggak bisa dihindari. Kerutan itu nggak bisa dihindari sih, bisa diperlambat dengan tadi itu skincare. Ya, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kulit kita itu berkerut memang sesuai usia kita, tetapi selama kita membangun kehidupan yang kuat, saudaraku, saya percaya kerutan di wajah kita itu tetap akan menghasilkan sinar kemuliaan daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kenapa kita mesti kuat? Karena di dalam ayat 1 Korintus 3 tadi ayat 13-15 menjelaskan bahwa pekerjaan setiap orang itu akan diuji oleh api. Api berbicara tentang penderitaan, pencobaan atau penghakiman Tuhan. Dan untuk melihat kualitas orang Kristen itu kuat atau tidak, saudara akan diizinkan mau tidak mau, saudara mau lari kemanapun, pasti akan ada yang namanya masa sulit. Ada amin gak? Nah jadi nggak bisa menghindari. Jadi nggak bisa menghindari. Yang kita bisa lakukan adalah hadapi dan percaya di tengah goncangan, di tengah masa sulit, aku ada bersama dengan Tuhan. Karena apa? Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah, dikatakan. Tetapi saudaraku, hari-hari ini kita akan melihat banyak orang yang sedang berfokus kepada apa yang kelihatan, saudaraku ya. Apa yang di permukaan, apa yang di depan, saudaraku. Karena enggak memperhatikan, maka tahun 2025 tahun penuaian ini, saudaraku, harus mulai memperhatikan akarnya, fondasinya, dasar iman percaya kita yang terus dibangun waktu kita membangunnya, saudaraku, dan itu seringkali nggak dilihat orang. Tapi kita sering kan fokus kepada apa yang di permukaan, padahal yang di belakang layar, saudaraku dikasih oleh Tuhan, melepaskan sesuatu yang berharga dari hidup kita itu tidak mudah. Tapi selama kamu mau mentaati apa yang kamu ngerti, saya sangat percaya Tuhan akan memberikan saudara kita kemampuan untuk tetap kuat. Tadi saya dengerin saudari kita ya, saya boleh kesaksiannya di sini, apa yang dia alami, saudara. Bagaimana dia kuat, kita berusaha ya, kita yang dengar kita berusaha untuk menghibur gitu ya, agar dia nggak sedih. Ternyata dia bilang, jangan hibur saya, jangan hibur saya. Kenapa? Karena dia justru yang kuat, lebih kuat untuk menghibur kita-kita. Yang lain yang dengar nangis-nangis, dia sendiri nggak bisa nangis. Tapi saya tidak tahu, nangisnya itu nggak diperlihatkan, atau nangisnya memang hanya kepada Tuhan. Tapi anyway saudaraku, apa yang dia ceritakan saudaraku ya, bahwa dia kuat melewati itu, suami yang tidak tiba-tiba dipanggil Tuhan, anak dalam keadaan sakit
hampir kritis saudara ya. Tapi dengan kondisi itu dia harus pulang. Tapi lewat kejadian itu dia banyak mendapatkan hikmat Tuhan. Dia banyak mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang masa ujian itu sulit kita lewati dan sulit kita hadapi. Tapi saudara mau, Tuhan mau ketika ujian itu datang, saudara perlu sikap hati yang benar. Waktu ujian datang itu sikap hati yang benar. Artinya gini, sesuatu yang gak enak dalam hidup kita, jaga hatimu jangan sampai engkau menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena ada banyak orang loh saudara, yang dalam keadaan kesulitan, itu mulut bisa gak kejaga saudara. Tadi itu dia, terlalu berlebihan mulutnya. Lahirnya itu mulut dulu ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, yuk kita belajar ya. Pada waktu masa sulit, masa ujian datang, kita mesti jaga sikap hati kita benar. Yang kedua saudaraku, jangan berada di tempat sendirian. Setuju gak? Jadi kalau lagi masa sulit datang, engkau harus ada dalam komunitas yang sehat. Gereja kita menyediakan kelompok kul, menjadi sebuah komunitas di mana saudara bisa berbagi. Saya bertumbuh di komunitas kul. Lalu saya diperbarui dari hari ke hari melalui pengajaran-pengajaran kom. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang saudara kita mesti mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Itu ketika saudara terus mendengarkan pengajaran, ya jangan bosan-bosannya terus belajar dan belajar. Dan saya percaya saudaraku, waktu masa ujian itu kita akan dijaga untuk hati kita enggak bersikap salah. Saudara. Karena kalau sikapnya salah itu menentukan hasilnya. Saudara. Karena itu saudaraku, untuk kita membangun kehidupan yang kuat di tahun 2025 ini, yuk saudaraku taat kepada firman Tuhan. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu ngerti, apa yang kamu pelajari. Mungkin hari ini saya tidak tahu apakah ada dari antara saudara duduk di tempat ini Tuhan sedang minta sesuatu yang berharga. Saya ngomong setiap kali kita punya sesuatu yang berharga, satu dan satunya itu tidak sama. Benar gak? Ada yang sesuatu paling berharga dalam hidupnya adalah uang. Makanya waktu kehilangan uang 10 sen dia akan membuat pencarian luar biasa. Sampai ke kolong-kolong tempat tidur ya. Karena apa? Itu yang paling berharga, uang yang paling berharga. Bagaimana kalau yang paling berharga adalah suaminya, anaknya, istrinya, keluarganya. Begitu salah satu mereka enggak ada, setengah jiwa hilang. Karena apa saudaraku? Itulah yang berharga. Tapi bagaimana kalau yang paling berharga adalah harga dirinya? Begitu harga dirinya disinggung, wah enggak tahan saudara. Untuk tutup mulut itu enggak tahan. Apalagi saudaraku, yang paling berharga itu saudara, nama baiknya. Begitu nama baiknya mulai dikatakan sebagai hal yang enggak baik, saudara akan membuka diri untuk klarifikasi, mencoba menjelaskan dan mencoba memberikan pengertian kepada orang lain. Padahal pada saat itu terjadi, sekalipun kamu mencoba menjelaskan, belum tentu orang itu mengerti. Meng Pak. Jadi waktu kita ngalamin itu saudaraku, pada waktu kita mengalami masa ujian saudaraku, mari kita belajar untuk menjaga sikap hati kita benar. Dan tetap berada dalam kelompok-kelompok kul. Komunitas yang sehat. Karena waktu sendirian saudaraku, waktu sendirian justru setan makin banyak, godaan makin banyak. Jadi saudaraku, saya percaya waktu kita menyelesaikan tahun 2025 menjadi tahun penuaian dan saudara harus makin kuat imannya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya ini penuaian kan tak terbatas saudara ya. Ini tahun berapa penuaian jiwa dan penuaian juga materi, keuangan kita juga akan menuai saudara. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai.
Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya rindu saudara. Waktu kita melakukan kehendak Bapa saudaraku, kita lagi jalanin tahun ini saudaraku, kita enggak cuma bertanding saudara. Kita enggak cuma menempatkan diri sebagai pemenang, tetapi kita menempatkan diri sebagai orang yang menyelesaikan panggilan kita masing-masing. Ada amin enggak? Apa tadi yang berapa poin tadi yang saya ngomong untuk membangun hidup yang kuat? Yang pertama, kayaknya nggak yakin gitu ya. Jawabnya meragukan gitu. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan. Untuk membangun kehidupan kita yang kuat, yang pertama apa? Ketaatan. Jadi ingat, kemanapun kau akan temuin baca kata taat dimanapun, itu akan ketemu taat. Jadi kalau ngerti firman Tuhan. Yang kedua apa tadi untuk membangun kehidupan kita yang menjadi kuat? Melakukan kehendak Tuhan. Nanti tadi kehendaknya tuh, semua orang selamat, doain, ceritakan tentang Injil kepada Tuhan, kepada teman-teman kita, orang-orang yang lain, itu Tuhan senang. Hidup kudus, ya itu karena Tuhan kita kudus, maka saudara harus menjaga kekudusan. Saya percaya saudaraku, waktu kita melakukan apa yang menjadi bagian kita saudaraku, saya percaya Tuhan akan dikatakan begini, ketika selama kita mentaati, kita taat dengan perintahnya Tuhan, saudaraku ya. Hamba Tuhan yang bilang, surga akan merespon. Selama kita mentaati apa yang kita ngerti tentang firman Tuhan, surga akan meresponi ketaatan kita. Jadi percayalah, diuji boleh, masalah datang boleh, penderitaan datang boleh. Selama kamu nurut sama Tuhan, kau tidak pernah ditinggalkan. Ada amin? Mari saya sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mau ajak mungkin musik sama worship leader boleh bantu saya.